Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kevin. Kali ini adalah part paling penting dalam 10 soft skill untuk meningkatkan penjualan. Semoga teman-teman sudah melihat 2 video sebelumnya, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Semoga bisa menambah perspektif atau cara pandang teman-teman untuk lebih meningkatkan penjualan. Dan sekarang kita mulai dari yang ke-8. 8 adalah sebuah prinsip menyederhanakan bahasa. Penyederhanaan bahasa adalah sebuah kemampuan di mana kalian seorang sales harus bisa menjelaskan secara lengkap, secara singkat, dan secara jelas dengan tata bahasa yang memang mudah dimengerti. Ada kalanya di saat memang customer itu datang dan menanyakan, "Mas, ini apa sih spandek atau katun tuh?" Kita jelaskan secara sederhana. Spandek adalah sebuah bahan, Bu, yang memang istilahnya bisa membuat baju olahraga yang Ibu pakai itu lebih tahan lama, lebih elastis, lebih ringan, lebih lembut, sehingga ketika Bapak atau Ibu berolahraga bakal lebih nyaman. Dan banyak lagi hal-hal yang memang harus kalian sederhanakan bahasanya di dunia fashion, misalnya seperti slim fit, regular fit, build up, dan lain-lain. Pokoknya intinya kalian harus bisa menyederhanakan bahasa agar mudah dipahami oleh calon pembeli kalian. Yang kesembilan, adalah storyteller. Jadilah storyteller yang baik, pencerita yang baik. Kalian harus bisa menceritakan produk atau jasa apa yang memang akan kalian tawarkan. Kalian harus bisa membuat orang merasa bahwa ini yang saya cari, ini yang saya butuhkan. Itu penting banget teman-teman. Kemampuan ini sangat penting teman-teman. Ada kalanya di setiap customer yang datang untuk membeli produk kalian tuh tidak betul-betul memahami apa deskripsi barang yang memang akan kalian jual. Nah, di sini tugas kalian untuk bisa menjelaskan semua itu. Ada dua hal penting yang memang harus kalian pahami. Kenapa customer tuh membeli produk kalian? Yang pertama, functional benefit secara fungsi. Yang kedua, emotional benefit secara emosi. Kita harus bisa menggerakkan dua hal tersebut agar siapapun customer kalian bersedia membeli produk kalian. Secara fungsi kita jelaskan keunggulan produk kita apa, kelebihannya apa. Namun sebagai sales yang baik, kita harus bisa merangkum dua poin tersebut untuk membuat sebuah cerita yang akhirnya tanpa pikir panjang customer tuh membeli produk kita. Saya kasih contoh bagaimana bercerita yang baik, semoga bisa dipahami. Misalkan Anda akan mempromosikan kasur, kita mulai ceritanya ada dari dua orang tua yang sudah tua renta, ibu dan bapak yang memang sudah cukup berumur. Dia tidur di kasur yang kurang nyaman, dia tidur di kasur yang memang sudah tidak layak, dan dia punya satu orang anak yang memang ingin membelikan kasur yang nyaman untuk kedua orang tuanya. Si anak ini hanya ingin membuat kedua orang tuanya tuh tidur nyaman di masa tuanya. Dan si anak ini tuh ingin produk yang memang tahan lama, kuat, nyaman, terus permukaan kasurnya tuh lembut. Sehingga kalaupun bapak dan ibunya tidur di situ tuh bahkan merasakan fresh yang luar biasa ketika nanti bangun tidur. Dan tentunya harganya pun tidak terlalu mahal, terjangkau untuk si anak ini. Dengan si anak ini sudah mengumpulkan bertahun-tahun uangnya, akhirnya kita bisa memberikan produk yang memang memberi solusi kepada anak ini. Produk yang memang bisa menyelesaikan semua masalah atau semua kebutuhan dari si anak ini. Cerita tadi, Kevin tidak hanya menjelaskan tentang fungsi dari kasur tersebut atau keunggulan-keunggulan dari kasur tersebut. Kevin menggerakkan empati atau menggerakkan hati untuk siapapun orang yang akan membelikan kasur yang nyaman untuk kedua orang tuanya. Masih sekitar emotional benefit dan storytelling. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa ada orang yang rela membeli kopi Gayo dengan harga mahal ketika dia datang ke Starbucks? Padahal rasanya tuh gak jauh beda sama kopi Gayo yang memang dijual di kedai-kedai kopi yang lainnya. Karena secara emosional, dia mendapatkan
sensasi yang jauh berbeda ketika dia membeli produk di kedai kopi biasanya. Dia bakalan lebih terlihat keren ketika membeli kopi di Starbucks. Dan gak jauh beda apa bedanya orang yang beli iPhone dengan produk handphone yang lainnya, karena fungsinya sama-sama aja. Inilah hebatnya storyteller yang baik dan storytelling yang baik. Yang ke-10 adalah cross-selling. Cross-selling adalah mendorong customer untuk membeli produk-produk tambahan yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Ini sangat penting teman-teman, dimana kalian harus bisa menggali informasi, menggali interest, apa yang memang dia butuhkan, apa yang memang dia inginkan. Bedanya cross-selling dan upselling. Upselling adalah kemampuan gimana caranya kita mendorong customer untuk membeli produk lebih banyak sesuai dengan yang tidak dia butuhkan. Kalau cross-selling adalah sebuah kemampuan di mana kita bisa mendorong customer untuk spend money lebih banyak, untuk belanja lebih banyak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Misalnya, contoh, customer itu mau membeli jas. Oke, kita sudah menemukan jasnya, size-nya sudah tepat, kita tawarkan ke mejanya. Bapak, kemejanya ini ada yang bagus. Setelah kemejanya cocok dan tepat, dia beli, kita tawarkan dasinya. Setelah dasinya dia beli, kita tawarkan celana bahannya yang formal. Setelah bahan formalnya dia beli, kita tawarkan ikat pinggang formal. Setelah ikat pinggang dia beli, kita tawarkan kembali sepatu formal. Itu namanya cross-selling. Makanya penting banget membuat customer tuh tidak merasa bahwa dia sudah membeli banyak produk kita. Jadi kita gali terus informasi. Mungkin cukup sekian teman-teman. Itu adalah 10 soft skill yang memang bisa meningkatkan penjualan. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga bisa menambah perspektif kalian. Support terus channel saya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bertukar ilmu. Kedepannya saya akan membagikan banyak video tentang bagaimana bisa meningkatkan penjualan kalian. Tunggu terus videonya. Bye.